Halo semuanya, ini adalah rekaman dari minggu ke-13 yang diperuntukkan untuk membimbing kalian dalam pengerjaan seleksi poster advertising dan juga penulisan untuk pengantar pameran. Hal yang bakal kita bahas hari ini pada intinya adalah ada dua. Pertama adalah seleksi poster advertising, bagaimana caranya dan apa yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua adalah penulisan pengantar pameran dari sisi struktur dan dari tone cara penulisan. Untuk kejelasan saya mengulang kembali untuk soal UAS-nya. Saya memecah proyek ini menjadi dua bagian. Pertama adalah seleksi dari 8 karya poster advertising yang sifatnya ilustratif. Dan itu adalah assignment kedua atau assignment terakhir daripada estetika ini. Untuk UAS-nya, 8 seleksi tadi ditambahkan pengantar pameran yang panjangnya 700 sampai 800 kata nantinya. Hanya menggunakan dua teori atau konsep dari apa yang sudah kita bahas dari minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Jadi untuk ujian akhir tetap dikumpulkan ulang 8 poster advertising-nya beserta pengantar pamerannya. Sedangkan untuk assignment hanya dikumpulkan tema atau topik dan 8 seleksi. Hanya dua hal itu. Oke. Untuk seleksi poster, hal pertama yang saya mau garis bawahi adalah penting untuk mencoba melakukan pembacaan dari segi semiotika. Artinya, kalian perlu memahami penanda dan petanda, atau perlu memahami signifier atau signified-nya. Nah, jadi misalnya poster lingkungan hidup atau hemat energi, itu harus melakukan pembacaan yang sesuai dengan maknanya. Jadi dari 3 poster yang kalian lihat di sini, ada misalnya lights off, green on yang paling kiri. Di situ kita bisa lihat bohlam dengan ada genangan air di dalamnya yang ada tumbuhan yang tumbuh dari pecahan kacanya, kaca dari bohlamnya itu. Dan tentunya kalau kita coba bayangkan, misalnya bohlam itu menyala, maka kemungkinan besar mungkin akan terjadi sebuah setruman ya, maka mungkin tanamannya mati atau gimana gitu. Tapi yang jelas dari sesuatu yang non-organik bisa tumbuh sesuatu yang organik. Jadi artinya mereka mencoba untuk mengalihkan apa yang tadinya sebuah benda sintetis ya, kembali ke alam. Nah, seperti itu. Jadi penandanya adalah bola lampu dengan isi air dan dengan tanaman yang tumbuh dari salah satu dinding bohlamnya. Jadi secara petanda, ketika dibaca secara keseluruhan, dia bisa diartikan seperti tadi ya. Sesuatu yang organik tumbuh dari sesuatu yang non-organik misalkan gitu. Dan di situ kita bisa lihat green tea, di bawahnya ada tulisan, berarti sebetulnya itu tanaman teh ya. Terus yang tengah adalah melting away. Jadi penandanya di situ kita bisa lihat ada cone es krim dan udah langsung kita bisa lihat ini es krim ya sebetulnya secara bentuk. Tapi bentuk es krimnya bukan lagi hanya warna putih, tapi dia sudah mengambil bentuk seperti globus bola dunia ya. Jadi dunia kita, planet bumi. Nah, jadi secara petanda di situ kita bisa mengartikannya sebagai bumi yang meleleh kan ya. Jadi melting away artinya jangan hancurkan tempat hidup kita. Bumi itu kan tempat hidup kita ya jadinya. Bisa diartikan seperti itu. Yang paling kanan ada lights off, life on. Itu simbol dari tombol on ya. Yang kita bisa lihat yang ada lingkaran dengan biasanya ada garis tegak lurus, vertikal. Kalau biasanya dia dipencet dan menyala, kali ini dengan bentuk center dipencet dia bukan mengeluarkan cahaya tapi dia mengeluarkan pohon. Nah, jadi artinya banyak hal dari sini kira-kira poster ini mengilustrasikan tentang penjagaan lingkungan hidup atau permasalahan hemat energi supaya kita tidak menghancurkan dunia atau lingkungan hidup kita. Nah, jadi itu menjadi sangat penting ya ketika kita
eh, memikirkan masalah signifier signified. Nah, inilah yang bahasan mengenai semiotika itu sendiri. Jadi dalam melakukan seleksi, pastikan kalian mencoba berpikir lebih dalam mengenai makna yang bisa disampaikan oleh si poster-poster itu tersebut. Nah, banyak hal tentunya bisa dibaca dari signifier dan signified ya. Nanti berikutnya kita akan coba lihat dari contoh iklan-iklan, poster iklan parfum misalnya dari parfum wanita. Oke, sebelum masuk ke situ, saya mau coba jelasin dulu mengenai struktur pengantar pameran ya. Tentunya total dari itu semua adalah 700-800 kata. Jadi saya tidak terlalu masalah kalau misalnya dia lebih sedikit atau kurang sedikit. Katakan misalnya 690, dia sudah dekat ke 700, tidak masalah. Dia ada di 850 misalnya atau 860 yang sedikit-sedikit lebihnya, itu juga tidak terlalu masalah buat saya. Struktur pengantar pameran ada 4 hal yang paling penting. Pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan kalian harus mengisi bagaimana permasalahan yang ada di dunia ini bisa terefleksi pada poster-poster iklan yang sudah kalian seleksi. Nah, jadi ini adalah menyajikan titik masuk ke permasalahan yang ada. Misalnya seperti tadi, poster-poster lingkungan hidup, masalah green living ya, atau peduli dengan keselamatan bumi. Artinya masalahnya sudah ada dulu, baru mereka membuat iklan layanan masyarakat yang sedemikian rupa. Jadi artinya di situ kalian harus menjelaskan bahwa ada permasalahan misalnya global warming atau kita konsumsi energi secara eksesif ya, secara berlebihan, baru kita masuk ke bahasan yang lebih dalam lagi. Nah, bahasan lebih dalam itu akan harus dibahas di dalam isi. Isi artinya dia harus membahas bagaimana iklan tersebut diartikan dan bagaimana simptomatisnya bisa berhubungan dengan teori atau konsep-konsep yang sudah kita bahas. Nanti akan ada contohnya ya di belakang. Pastikan ketika kalian menggunakan dua teori atau konsep itu, pastikan direferensikan dengan gaya APA seperti yang esai yang lalu. Gunakan citasi dalam teks ya, dan jangan lupa nanti di-include juga referensinya di akhir. Apabila kalian mau menambahkan beberapa referensi di isi ini, silahkan. Saya tidak keberatan selama dia masih ada di dalam word limit atau word count yang masih masuk di antara 700 sampai 800 itu ya. Jadi silahkan gunakan juga sistem referensi APA dengan citasi dalam teks dan referensinya juga. Jadi bukan berarti total referensinya selalu hanya ada 2 ya, karena hanya menggunakan 2 teori atau konsep, tapi boleh juga ditambahkan sehingga nanti jadi 3 atau 4, asalkan bahasan itu berkenaan dengan apa yang kalian sudah dapat dari satu semester ini. Terus yang ketiga adalah penutup. Ketika sudah membahas semua poster advertising tadi, yang kita mau lakukan adalah menjelaskan kembali secara gamblang apa yang pameran ini coba tunjukkan atau coba ajak bagi mereka yang datang mengunjungi pameran tersebut. Jadi karena sifatnya pameran ini mock up ya, jadi saya cuma mencoba untuk mengajak kalian berpikir bagaimana cara mengartikan arti dan menyeleksi karya. Yang mana yang kelihatan bagus, yang mana yang tidak, itu harus kalian seleksi sendiri di situ. Dan yang paling akhir adalah referensi. Referensi dasarnya daftar pustaka atau bibliografi dari apa yang kalian sudah gunakan di dalam bahasan isi, pendahuluan, atau penutup. Nah, jadi silakan ya kalau dirasa memang ada sesuatu yang dirasa masih bisa diambil dari minggu pertama sampai ke minggu ke-7 sebagai referensi saja, silakan diambil dan di-include juga di dalam referensinya. Oke, contoh pertama dari seleksi advertising poster. Mudah-mudahan lebih ada bayangan lagi ya di sini mengenai pembacaan semiotikanya. Di sini akan ada banyak tendensi membaca tubuh, membaca karakter, dan membaca cara memandang di sini. Jadi kalau contoh tema seleksi di bawah adalah kekuatan dan independensi perempuan dalam iklan parfum, artinya kita mencoba perempuan yang kuat, mencari figur perempuan yang kuat, mandiri, dan dia berkuasa atas tubuhnya sendiri. Ya, ini tentunya argumen dan bisa-bisa saja
permasalahannya kalian menjadi membahas untuk mengkritik, atau bisa juga menyupport. Kali ini saya menyajikannya dalam bentuk menyupport. Jadi kalau saya buat sebuah judul kekuatan female gaze atau pada perempuan modern ya, artinya saya mencoba untuk menunjukkan bagaimana figur perempuan-perempuan ini dilihat oleh calon konsumennya. Karena parfum perempuan ya tentunya dipakainya sama perempuan lagi pada umumnya. Maka kalau kita asumsikan biasanya yang melihat adalah kaum hawa lagi ya di situ. Nah, sebelum masuk terlalu jauh, saya mau jelasin dulu tentang female gaze itu apa. Female gaze itu adalah cara wanita memandang. Jadi kalau kalian nonton drakor misalnya ya, drakor itu kebanyakan dibuat untuk market feminin atau market perempuan. Maka kita bisa lihat dari cara romansanya, terus dari figur laki-lakinya yang biasanya disesuaikan dengan ekspektasi yang perempuan bayangkan ketika mereka menjalin hubungan cinta, menjalin masa-masa pacaran dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi romansanya berdasarkan romansa yang diekspektasikan oleh atau diharapkan oleh kaum wanita. Sedangkan kalau misalnya saya balik menjadi male gaze, maka kebanyakan yang ditujukan adalah bagaimana romansa itu biasanya lebih menguntungkan dominan untuk laki-laki. Jadi biasa tendensinya adalah eksploitasi lawan jenis secara seksual, keinginan untuk berkuasa menunjukkan kekuatan dominan dari maskulinitas itu sendiri. Jadi contohnya adalah poster yang ada di kanan bawah. Kelihatan banget kalau kita coba baca dari segi semiotika ya, bagaimana figur laki-lakinya disorot dengan low angle, jadi terlihat heroik dengan otot yang terbuka, dan si perempuannya terlihat di posisi yang lebih rendah dari laki-laki dan seperti terlihat takut, bersembunyi di belakang salah satu kaki dari si tokoh maskulin ini dengan keadaan baju yang mungkin sedikit terbuka ya. Jadi ini contohnya adalah sebuah poster yang sangat appealing untuk kaum laki-laki. Tapi untuk poster yang drakor misalnya itu bisa diartikan lebih gentle, dalam artian itu untuk perempuan. Ya, jadi orientasinya lebih seperti itu kalau seandainya kita baca. Jadi, kalau seandainya kita udah memahami tentang female gaze, bagaimana kaum hawa melihat dirinya sendiri di sini, kita lihat dari 4 contoh ini, perempuan yang modern kalau kita definisikan tentunya berbeda dengan perempuan yang ada di era-era misalkan 1920 sampai 1970 gitu ya. Jadi perempuan yang hadir di tahun 1920 sampai 1970 mungkin perempuan-perempuan yang lebih banyak ditekan oleh kaum maskulin, yang artinya mereka tidak diizinkan untuk menunjukkan diri lebih kuat, menunjukkan diri supaya terlihat menyulut, menantang supremasi dari kaum laki-laki misalnya ya. Jadi pada iklan ini kalau seandainya kita lihat mulai dari yang paling kiri bawah, di situ kita sudah lihat ya dari judulnya namanya Agent Provocateur Fatal. Fatal itu kalau seandainya di bahasa Prancis ada femme fatale misalnya, itu adalah tokoh-tokoh wanita yang biasanya kriminal. Kalau kalian nggak pernah tahu tipe karakternya seperti apa ya, bayangkanlah misalnya kalau di Batman ada Poison Ivy, ada Catwoman, kalau di Marvel ada perempuan-perempuan yang jahat lah, mungkin terlihat seperti itu. Nah itu adalah femme fatale, jadi artinya perempuan, female yang mampu menyebabkan fatalitas atau kematian kira-kira, atau berbahaya ya, femme fatale itu seperti itu. Dan ditambah lagi dari unsur copywritingnya, tagline-nya di situ flirt with danger. Jadi bermain atau bermain dengan bahaya gitu, kurang lebih ya, flirting with danger. Jadi sesuatu yang hanya perempuan-perempuan yang berani atau berkuasa ya yang bisa melakukan flirting with danger itu. Jadi secara kekuatan perempuan hanya perempuan yang berani yang bisa melakukan itu. Nah itu tentunya bertolak belakang ya dengan
bayangan-bayangan perempuan yang ada di Amerika tahun 60 misalnya, tahun 50, yang dimana perempuan itu selalu dianggap sebagai istri yang selalu di rumah, misalkan seperti itu. Jadi berlawanan banget dengan image atau identitas perempuan pada perempuan modern. Yang kedua, Black Opium dari Yves Saint Laurent. Di situ kita lihat ada tokoh perempuan yang menyajikan dirinya supaya terlihat desirable atau diinginkan atau diingini gitu ya. Untuk seorang perempuan menyajikan diri diingini itu biasanya sesuatu yang mungkin sudah menjadi bahasa umum ya kalau di dunia modeling atau di dunia poster fotografi atau apa. Tapi pada kehidupan sehari-hari kan kalau kita membahas dia sebagai sebuah hiperreal gitu ya, hyperreality atau sebuah spectacle, tentunya dia berbeda gitu. Perempuan-perempuan ini tidak, pada kenyataannya tentunya belum tentu berani gitu untuk menyajikan diri seperti ini gitu ya, menantang gitu untuk diingini. Jadi artinya dia punya kontrol atas tubuhnya sendiri, di mana dia berani gitu untuk menyajikan diri supaya diinginkan oleh lawan jenis misalnya. Dan itu sebuah kekuatan ya kalau dari sudut pandang feminisme, yang mana perempuan dibebaskan dari identitas yang harus jinak-jinak merpati gitu seolah-olah. Gambar yang ketiga terlihat dari cara memandangnya ya, bagaimana itu pandangan yang tajam. Kalau kita lihat dengan dagu yang sedikit tertekuk dan pandangannya langsung lurus ke depan, dia menantang di situ. Jadi ini sebuah sudut pandang yang tajam ya. Kalau kita lihat seperti macan atau binatang buas ketika dia lagi menatap mangsanya, misalnya seperti itu. Yang paling kanan, parfum Bulgari. Di situ menunjukkan seorang perempuan yang elegan, tapi di saat bersamaan dia mampu menjinakkan singa misalnya. Jadi dari sudut pandangnya lagi-lagi dia menatap langsung ke audiens ya, dan dia menyajikan diri untuk diingini oleh lawan jenis misalnya, tapi di saat bersamaan dia berkuasa gitu. Jadi elegan, berkuasa, itu juga salah satu karakter perempuan kuat dan mandiri gitu ya, kalau kita lihat pada pengertiannya. Karena mereka tidak lagi membutuhkan kaum maskulin untuk melindungi mereka dari singa gitu. Mereka bisa dengan nyaman melakukan itu sendiri. Lantas kalau untuk penulisannya seperti apa? Nah, saya di sini menggunakan kubu argumen pro perempuan ya. Jadi saya sengaja melakukan seleksi tadi untuk menyebutkan atau menyajikan kasus bahwa perempuan pada poster di era ini lebih kuat secara karakter dan lebih modern, lebih berani gitu ya. Artinya jadi terbebaskan dari atau berani berada pada level yang sama dengan kuasa maskulinitas itu. Jadi penulisan background itu misalnya bunyinya seperti ini. Sejak dahulu kala kekuatan patriarki maskulin atau budaya maskulin ya, kebiasaan maskulin mendikte bagaimana perempuan ditunjukkan atau disajikan gitu ya, terutama sebagai objek pemuas hasrat. Tampilan perempuan yang lemah, takluk, dan selalu mengekang daya tariknya menjadi sebuah batasan dalam penyajian image perempuan. Nah, ini hanya sampel kecil ya. Tentunya kalau ditotal dari background sampai penutup tidak akan sampai 700 atau 800. Tapi ini hanya strukturnya saja yang saya sajikan ke kalian. Sisanya tinggal kalian expand aja kalau kalian punya struktur yang mirip misalkan. Untuk isi, saya menyajikan pertama menggunakan teorinya spectacle oleh Debord. Di sini saya bilang iklan parfum yang disajikan dari seleksi poster advertising menyediakan gambaran perempuan modern di era emansipasi dalam kapasitas spektakel budaya. Jadi artinya perempuan pada era sekarang ini mungkin mereka ketika melihat poster-poster yang ada ya, advertising dari parfum wanita,
mereka tinggal memilih sebuah karakter perempuan, yang dimana jadi artinya representasi tadi, perempuan yang kuat, perempuan yang dominan, yang mampu mengalahkan bahaya misalnya, itu menjadi sebuah spektakel atau sudut pandang yang bisa mewakili diri. Jadi artinya ketika seseorang sebagai konsumen melihat parfum itu dan dia merasa kompatibel, maka kemungkinan besar dia akan membeli si parfum itu ya, karena secara identitas memiliki sebuah kecocokan. Artinya gini, apabila seseorang melihat poster yang tadi, perempuan yang bersandar ke singa, dan dia merasa bahwa saya pribadi yang kuat dan berani menjinakkan bahaya, kemungkinan besar dia akan merasa cocok dengan spektakel tersebut, gitu ya, dengan representasi identitas yang ada di poster tersebut. Yang kedua, saya menggunakan mitos budaya. Jadi mitos budaya ini kalau kalian masih ingat, ini bahasan yang disajikan oleh Roland Barthes, di mana misalnya kalau pada budaya maskulin, rokok misalnya itu disajikan sebagai ide pendamping dari maskulinitas ya. Jadi artinya sering disajikan pada zaman dulu bahwa orang-orang atau laki-laki yang merokok itu laki-laki yang dianggap lebih jantan, misalnya seperti itu. Nah, mitos budaya pada parfum perempuan menjadi sesuatu yang kuat juga karena ketika si perempuan itu sudah terwakilkan oleh spektakel ya, oleh spektakel tadi, misalnya yang iklan parfum Bulgari, maka mitos budayanya dengan dia memakai si parfum Bulgari itu, dia akan melihat dirinya sebagai perempuan yang juga kuat, gitu ya di situ. Jadi dua teori ini saling mendukung, sebetulnya dia saling menguatkan. Perbedaannya adalah spektakel budaya itu masalah representasinya, mitosnya adalah permasalahan dia mempercayai dirinya terlihat demikian rupa. Jadi kalau spektakel itu hanya melihat dirinya, taruh yang satunya lagi mempercayai bahwa dirinya betul-betul menjadi kuat hanya dengan menggunakan si parfum itu. Nah, jadi seperti itu. Terus mengenai penutupnya, bisa dibilang seleksi poster advertisement yang disajikan menunjukkan image perempuan dari tahun berapa sampai berapa. Misalnya sebagai survei ya, jadi poster yang kalian ambil itu, kalau kalian bisa dapat judulnya dan bisa dapat tahunnya, boleh ditaruh di situ. Jadi dari tahun sekian sampai sekian, menunjukkan ada identitas perempuan yang seperti X, Y, Z, seperti apa gitu misalnya. Dan dapat disampel bahwa ada perubahan drastis pada area bagaimana diri mereka dilihat sebagai subjek. Keberanian dan kekuatan untuk memilih bagi dirinya sendiri hadir dalam gambaran perempuan yang kuat, independen, berani, dan menawan akibat pilihannya sendiri. Jadi tidak disajikan independen, berani, dan menawan karena tuntutan maskulin. Ya, beda di situ. Benar-benar menjadi demikian karena pilihannya sendiri. Dan itu sebuah kekuatan untuk perempuan. Contoh yang kedua, seleksi advertising adalah temanya iklan layanan masyarakat anti rokok. Yang digarisbawahi adalah anti rokoknya, ya. Kita lihat dari yang paling kiri, sebuah pernyataan dari sisi copywriting, you get all your smokes for free, or do you, gitu. Itu pertanyaan lagi, mempertanyakan lagi. Jadi artinya kalau orang merokok itu tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada masalah apa-apa. Artinya tidak ada yang akan merugikan. Tapi apakah itu benar gitu kan pertanyaannya itu. Di bawah terlihat lagi, smoking cigarettes can cause yellow teeth, bad breath, and gum disease. Jadi merokok dapat menyebabkan gigi yang menguning, napas yang bau yang jelek ya, dan penyakit gusi. Seperti itu. Jadi di sini sebuah sandingan yang mungkin bisa lebih kuat lagi kalau kita menemukan gambar-gambar yang abjek ya, sifatnya yang lebih mengganggu gitu. Ada boroknya, ada tumornya, ada apa, itu akan lebih abjek daripada ini. Tapi ini pun sudah terlihat sedikit mengarah pada abjeksi yang lumayan kuat di sini ya. Jadi artinya
orang akan merasa geli setidaknya untuk melihat bahwa giginya tuh tidak putih bersih gitu ya. Karena gigi putih bersih itu kalau pada iklan-iklan biasanya sudah menjadi sebuah hiperreal gitu kan, sudah menjadi standar paling tingginya, di mana kita tidak mau melihat gigi yang tidak putih bersih, kinclong seperti di iklan odol gitu kan. Yang di tengah tulisannya do not inhale your food. Jadi jangan menghirup makanannya di situ. Ini juga sebuah iklan layanan masyarakat ya. Di situ burgernya dibuat dari puntung rokok. Di situ. Di situ ditulis flavor isn't all that secondhand smoke takes away from you. Jadi rasa itu bukan hanya sesuatu hal yang diambil dari mereka yang merokok pasif, perokok pasif. Jadi dia yang menghirup udara rokok ya di situ. Jadi agak menjijikan ketika kita pikir burgernya dibikin dari puntung rokok, dari cerutu dan dari korek api gitu. Nah itu lagi-lagi permasalah penanda signifier dan signified ya. Yang paling kanan di situ ada smoking isn't just suicide, it's murder. Jadi smoking itu bukan hanya masalah bunuh diri, tapi juga membunuh orang lain. Kita bisa lihat ada anak kecil yang sedang nangis di situ dan kepalanya seperti ditutup kantong plastik ya. Tapi sebetulnya bukan kantong plastik, itu sebuah ilusi dari asap rokok yang berbentuk seperti kantong plastik. Kan kalau kita artikan anak kecil itu kalau dibebet sama kantong plastik ya dia tidak bisa napas, jadi dia akan mati ya di situ. Itu sebuah analogi. Jadi petandanya kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah ancaman, dan anak kecil itu kan bisa dibaca sebagai sesuatu yang masih murni, masih baik, masih innocent lah ya. Jadi lugu, dia tidak tahu apa yang mereka alami. Dan ketika itu dicelakakan menjadi sangat sayang gitu ya ketika itu terjadi. Nah seperti itu. Jadi seleksinya sudah jelas. Untuk kali ini saya mengambil kubu argumennya anti rokok. Jadi memang di sini saya menggunakan background seiring dengan perkembangan zaman, rokok dengan makna yang tertempel seperti maskulinitas, kejantanan itu semakin luruh pada hari ini. Dari keluruhan tersebut muncul kesadaran dan akibat negatif dari merokok. Jadi artinya semakin mitos budayanya bisa luntur ya, kita akan melihat banyak efek-efek negatif dari rokok. Nah, dorongan untuk menyajikan rokok sebagai sebuah hal berbahaya memerlukan pemahaman yang rizomatis atau mengakar dan abjeksi sebagai horror of image untuk dampak yang kuat. Jadi isinya udah terlihat jelas. Bahasannya pertama adalah ngomongin tentang rizoma di situ. Kalau kalian kembali lagi ke teori rizom, di situ adalah masalah ketersambungan seperti akar ya. Jadi segala sesuatu itu bisa tersambung walaupun kita tidak pikirkan mereka bisa menyambung. Jadi misalnya dari tadi yang kita bahas ya, dari iklan rokok itu ada yang mengambil dari sisi sosial, misalnya ada yang mengambil juga dari sisi kesehatan, ada juga yang mengambil dari sisi ancaman lain gitu ya, masalah taste tadi, masalah flavor yang hilang gitu, masalah egoisme, selfishness itu. Nah, rizoma itu kan permasalahan bagaimana mereka bersambung ya. Jadi kalau kita lihat dari iklan-iklan yang tadi sudah ada, itu bahasannya dia beraneka ragam. Jadi kalau di luar dari 3 sampel tadi, kalian bisa menemukan banyak lagi iklan rokok yang misalkan menyambungkan diri ke misalnya ke permasalahan gender gitu ya. Jadi bagaimana perempuan perokok itu dianggap perempuan pemberontak misalnya gitu ya. Itu kan belum tentu benar ya. Terus melihat juga bagaimana rokok misalkan disambungkan ke
permasalahan kenakalan remaja gitu misalnya, itu mungkin aja ya bagaimana itu tersambung. Nah itu kan rizomatis, sesuatu yang persambungan antara ilmu gitu. Dan dengan tersambungnya itu kita punya semakin banyak pemahaman yang holistik artinya ya. Jadi holistik itu kita melihatnya lebih gambaran besar. Terus yang kedua adalah bahasan objection. Misalkan di luar dari 3 poster tadi, kalian menemukan juga poster-poster yang menggambarkan X-ray paru-paru yang misalnya udah bolong atau apa. Itu juga memberikan rasa jijik dan rasa takut ya. Nah, objection di situ berguna untuk membuat kita merasa terganggu ketika melihat visualnya. Nah, objek ini yang digunakan oleh Kristeva untuk memberikan respon naluriah manusia yang selalu menjauh dari benda-benda yang tidak enak untuk dilihat. Nah, itu juga salah satu bahasan estetika jadinya ya dari objection itu. Sebagai penutup, ragam advertising rokok menarik perhatian untuk dibahas karena alamiahnya mereka menggunakan pendekatan dari banyak sisi. Nah, itu kan rizomatis tadi ya. Dan trik kreatif advertising atau advertising kreatif yang sangat beragam pula. Jadi maksudnya rizomatisnya itu membuat efek dari kreatif advertising itu menjadi beragam ya. Terus berbagai analogi dan simbol semiotis membawa pembacaan ke penerjemahan makna yang juga mencerahkan dan multiperspektif, termasuk tadi itu jadi ya pemahaman akan ancaman kesehatannya itu yang melalui objection misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira membahasnya ya. Jadi pastikan pengantar ini ditulis di antara 700 sampai 800 kata kurang lebih di situ. Jadi saya cuma menyajikan struktur ya kira-kira di sini. Jadi sisanya kalian harus bahas lebih lanjut mengenai teorinya, mengenai konsepnya, dan bagaimana dia tersambung ke seleksi iklan yang kalian pilih. Oke, kira-kira itu untuk bahasan kali ini. Saya perlu ingatkan juga bahwa setiap pengantar pameran yang kalian buat itu harus punya judul dan harus punya argumen ya. Jadi artinya kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, dan sudut pandangnya terserah. Boleh negatif, boleh positif. Terserah apa yang kalian anggap benar atau kalian percayai di situ. Jadi saya tidak akan mencoret bahwa itu salah selama bahasan, teori, dan konsepnya meyakinkan di situ. Oke. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah rekaman terakhir dari estetika. Mudah-mudahan ilmunya bisa berguna dan coba disimpan semua teori dan konsep yang sudah diajarkan supaya bisa dipergunakan nanti untuk magang atau tugas akhir. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di semester yang akan datang.